Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulianti dari kelas MBS 2B dengan NIM 210400352. Di sini saya akan melakukan review materi dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro, di mana saya akan mereview dua materi, yaitu materi tentang pasar dan juga biaya produksi. Nah, pertama saya akan mereview materi tentang pasar, di mana pasar adalah tempat berkumpulnya penjual dan juga pembeli yang saling bertransaksi dan saling menyepakati harga. Secara umum, dalam ekonomi mikro kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis pasar, di mana jenis-jenis pasar itu ada 4, yaitu yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, di mana pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang mempunyai banyak penjual dan juga banyak pembeli. Kenapa disebut dengan pasar sempurna? Karena para pelaku pasar, baik itu produsennya maupun konsumennya, itu sudah mengetahui tentang apa-apa saja yang dipasarkan, baik itu jenis produknya, sifat produknya, dan yang paling utama itu adalah harga produk tersebut. Contoh dari pasar ini itu adalah ayam, telur, dan juga beras. Selanjutnya, jenis pasar yang kedua itu adalah pasar persaingan monopolistik, di mana pada pasar persaingan monopolistik ini adalah gabungan antara pasar monopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Contoh dari pasar ini itu adalah dapat dilihat pada produk pasta gigi dan juga sampo. Misalkan pada perusahaan A, dia memproduksi yang namanya pasta gigi yang khusus untuk mencegah gigi berlubang, sedangkan perusahaan B itu memproduksi pasta gigi yang khusus untuk menyegarkan nafas. Jadi dari itu perusahaan itu dia sudah mempunyai yang namanya kekuasaannya masing-masing dalam produk yang mereka produksi. Selanjutnya itu jenis pasar yang ketiga, yaitu adalah pasar oligopoli, di mana pada pasar oligopoli ini berbeda dengan pasar persaingan sempurna dan juga pada pasar monopolistik, di mana pada pasar oligopoli ini hanya memiliki sedikit penjual atau satu penjual saja, namun konsumennya itu banyak. Dan pada pasar oligopoli ini kita juga bisa menyebutnya dengan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, ciri-ciri dari pasar oligopoli ini itu adalah yang pertama itu umumnya pada pasar oligopoli ini hanya memiliki satu penjual saja yang menguasai pasar tersebut. Dan jika kita ingin masuk ke dalam pasar ini itu juga cukup sulit. Karena kenapa? Karena kita harus mempunyai biaya atau dana yang cukup banyak, dan kita juga harus kreatif jika ingin masuk ke dalam pasar oligopoli ini. Karena kenapa? Jika kita tidak kreatif, bisa jadi kita bisa tersingkirkan. Maka dari itu kreatif pada pasar oligopoli ini sangat dibutuhkan. Contoh dari pasar oligopoli ini itu dapat kita lihat pada perusahaan penerbangan, yaitu Garuda Indonesia dan Batik Air dan lain-lain, dan juga pada transportasi online. Contohnya itu Grab dan juga Gojek. Dan yang jenis pasar yang terakhir itu adalah pasar monopoli, di mana pada pasar monopoli ini dibagi menjadi dua kata, yaitu mono dan juga poli. Mono artinya satu dan poli artinya penjual. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pasar monopoli ini adalah pasar yang hanya memiliki satu penjual saja yang menguasai pasar tersebut. Nah, pada pasar monopoli ini itu produsen itu sangat sulit untuk masuk ke dalam pasar ini karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama itu karena adanya hak cipta atau hak paten, di mana jika suatu perusahaan itu telah menerapkan yang namanya hak cipta atau hak patennya, maka perusahaan ini tidak boleh digantikan oleh perusahaan lain sampai hak patennya itu selesai. Misalkan perusahaan itu mempunyai hak
hak paten selama 10 tahun. Maka selama 10 tahun itu perusahaan tidak boleh digantikan oleh perusahaan lain hingga hak cipta selama 10 tahun itu berakhir. Yang kedua itu adalah pasar monopoli ini juga menguasai yang namanya sumber bahan bakunya, dan juga pada pasar monopoli ini jumlah pasarnya itu sangat kecil. Contohnya itu adalah pada perusahaan PLN dan Pertamina dan juga PDAM, yang dimana pada perusahaan itu dijadikan sebagai pemasok utama listrik, bahan bakar, dan juga air bersih dalam kebutuhan masyarakat. Selanjutnya saya akan mereview materi tentang biaya produksi, di mana biaya produksi adalah biaya yang digunakan perusahaan untuk menjalankan perusahaannya. Kemudian biaya produksi itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah biaya tetap, di mana biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh hasil produksi, baik itu produksinya meningkat maupun menurun, maka biayanya itu tetap. Contohnya tetap sama, contohnya itu pada gaji pemimpin dan juga gaji karyawan yang non produksi. Selanjutnya adalah biaya variabel, di mana biaya variabel itu adalah biaya yang dipengaruhi oleh biaya produksi. Misalnya, apabila biaya produksi itu meningkat, maka biaya variabelnya itu juga ikut meningkat. Contohnya pada karyawan di bidang produksi, apabila jam karyawan itu meningkat, maka biaya lemburnya juga pasti akan meningkat. Selanjutnya yaitu biaya overhead, di mana biaya overhead itu adalah biaya yang tidak berkaitan dengan proses produksi utama, namun tetap mempengaruhi yang namanya produksinya. Contohnya itu pada biaya listrik dan juga pada biaya air. Mungkin itu saja review materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.